Selamat datang di Us Kamu Kita, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di konten dark bersama Blind Man Jack. Kenapa awalnya seperti itu? Biasanya lo berbahagia, wah gitu kan. Nggak ada, gue opening nggak pernah ada berbahagia, biasa aja. Kenapa namanya konten dark? Karena kita harus menyelami apa yang dialami oleh Bang Jack, karena selama ini sudah seumur hidup buta ya. Ya, nggak seumur hidup sih. Setengah dari hidup gue buta, sisanya rabun. Oh, awalnya rabun dulu. Awalnya berarti. rabun. Terus Oh, ini habis kenapa itu? lo makanya memilih backdrop hitam ya? Keren banget. Kok dia bisa tahu kamu pura-pura ya? Kamu gimmick ya, biar ditolong Mbak Imbong. Wah, Iya, tapi bukan Mbak Imong yang datang. siapa? Uang apa gitu. Orang lain lah Orang pokoknya lain. ya. Jadi hari ini gue kebetulan kedatangan Blind Man Jack dan bukan saya yang nyamperin ke rumahnya tapi dia yang ke rumah saya. Katanya kan kita harus memperlakukan orang difabel seperti kita. Kebetulan Anda studionya lebih bagus daripada saya. Kalau saya kan masih di ruang tamu. Betul. Dan anaknya juga 3 kan. Orang buta doyan juga ternyata ya. Emang buta nggak boleh sange. Dan Bang Jack ini tuh salah satu stand up comedian juga. Gue waktu itu sempat mau ngobrol-ngobrol sama dia udah lama, cuman karena satu dan lain hal harus keluar negeri dan bla 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 blanya, jadi kita harus mengundur-undur dan kebetulan Blind Man Jack ini tergabung juga dengan Stand Up Indo Jaksel. Sebentar lagi akan ada acara Stand Up Night pertama dari Jakarta Selatan selama 10 tahun stand up ada ya. Ya. Ini berarti sun pertama. Soon pertama setelah Jaksel 9 tahun berdiri. Betul. Poster coming soon-nya udah dari konon katanya udah dari 2015 poster coming soon. Karena biasanya Jaksel itu kalau bikin acara pasti acara karaoke dan mabuk-mabuk, iya kan? Betul. Betul kan? Yoi. Kenapa Anda tahu? Karena saya bagian dari itu. Oke, jadi yang teman-teman yang gampang ke-trigger, yang mengasihani orang-orang difabel, terus kayak nggak bisa bercanda sama orang difabel, nggak bisa dijak bercanda, apa segala macam, mendingan nggak usah ikutin obrolan kita ya. Karena Bang Jack, Nonton Tayo aja Tayo. nah betul. lebih friendly. Karena Bang Jack aja sudah berdamai, tapi kenapa Anda yang tidak damai gitu. Dan ini nih, jadi gue mau langsung aja kita telusuri dari masa kecil ya Bang Jack ya. Berarti dari dulu rabun. SD, SMP, SMA rabun berarti. Ya, technically dari SD gue rabun itu, tapi levelnya masih agak bagus ya. Jadi rabunnya baru rabun senja doang. Jadi gue biasanya abis maghrib atau Baru. kalau pencahayaannya kurang Baru langsung itu baru kerasa. kayak Oke. misalnya siang-siang pun kalau misalnya mendung yang meskipun ada jendela tapi lo harus nyalain lampu gitu ya. Oke. Nah, itu gue tuh udah nggak bisa ngelihat gitu. Oke. Jadi, pencahayaan tertentu tuh gue udah nggak bisa ngelihat. Nah, Tapi- tapi dari kalau Iya. jarak sama ketajamannya masih lumayan. Oke. Nah, setelah itu memburuk ketajamannya berkurang. Terus ini juga ada istilahnya tunnel vision. Oh, mengecil. Mengecil gitu. Jadi kalau misalnya lo kalau ngelihat ke arah hidung gue misalnya gitu kan, sekitar gue kan masih kelihatan kan. Betul. Artinya lo melihat cenderung lingkaran gitu Betul. kan. Nah, gue kalau misalnya gue ngelihat ke kepala lo, ke hidung lo, ya udah sekepala lo aja yang gue lihat. Jadi bokeh. Jadi bokeh betul. Kenapa Anda tahu bokeh? Anda kan buta. Ya. Nah, jadi fokus banget ke tengahnya gitu loh. Jadi yang yang paling sulit berkomunikasi dengan orang yang difabel, apalagi yang buta seperti Bang Jack, adalah ketika kita lagi WhatsAppan terus kayak, lu mah nggak pernah lihat HP sih. Jadi kadang-kadang kan Bang Jack juga kerja kan, jadi kalau misalnya kita lagi WhatsAppan segala macam suka keputus, terus kayak ada sekali waktu pengen ngetik itu kan biasanya kan kita iya, kan, iya. ya karena kita Kadang-kadang biasanya karena saya sudah menganggap Bang Jack normal gitu. Jadi pas saya mau ngetik tuh kayak, taruh kayaknya ada yang salah nih dari kata-kata saya gitu. Saya nulisnya, Bang Jack lagi nggak lihat HP ya? Emang lagi nggak lihat HP? Emang nggak pernah Emang nggak lihat pernah HP? lihat HP. Iya. Gue pegang mulu. Terima kasih iPhone sudah bikin kamera yang agak nonjol ya. Jadi tahu itu iPhone ya. Iya bener dong. Iya, benar. Iya kan? Salah satunya. Betul. Apakah kebutaan yang Bang Jack alami kan dulu tuh banyak banget nih kenapa orang bisa buta.
antara yang dari lahir, terus jatuh, terus tulang ekor duluan yang jatuh, Ada yang kayak gitu. terus juga kebanyakan coli. Ada yang kayak gitu Kan juga. ada artikelnya, kebanyakan coli menyebabkan kebutaan. Gue Ya, belum tahu sih kalau itu. ya. Tapi Terus, mungkin waduh, Jadi kalau misalnya kena mata kan ya, tapi kan maksudnya kalau saya nggak pernah lihat pemain bokep ya, yang saya tonton, mohon maaf nih Bang Jack, saya kan nonton. Anda tidak pernah kan? Saya dengerin. Betul, bagus. Bagi lo itu bokep, bagi gue itu podcast. Anjing bokep podcast bangsat. Tapi ketika dibucratin ke muka dan kena mata, baik-baik aja kok nggak ada yang sampai. Lo nggak ada yang pernah kena mata ya? Gue juga nggak tahu gue. Nah, karena Anda dengar doang. Iya, Saya dengar kan doang. lihat gambarnya kan, tidak pernah ada. Anda nggak ada. Jadi kalau itu berarti emang dari awal sudah Ya, terindikasi ada sedikit rabun di situ, terus pakai kacamata tebal banget dong berarti. Nah, itu karena tadi gue bilang karena sebenarnya masalahnya hanya di Resolusi. resolusi cahaya lah gitu ya. Masalahnya di situ. Jadi gue pakai kacamata tuh waktu itu nggak terlalu tebal juga, cuman silinder 1 sama minusnya juga kalau nggak salah sekitar 1,5 apa something like that lah gitu. Oke. Nggak terlalu dan orang tua gue juga nggak notice sampai gue umur 10 tahun mungkin. Karena jadi- disangkanya karena kebanyakan main game lah Betul, atau karena- apa. Bapak saya pun pakai kacamata karena dulu main layangan siang-siang. Jadi kena matahari langsung matanya, jadi oke. habis itu pakai kacamata gitu. Jadi mungkin orang zaman dulu nganggapnya itu kayak ya udahlah namanya juga bocah gitu Ya, ya. maksudnya Nah, terlalu dirasa di gitu. case-nya gue tuh sering banget kalau dulu ya kayak misalnya lagi jalan gue nabrak gitu ya, entah nabrak meja, nyenggol gelas apa segala macam. Nah, terus yang paling parah itu adalah gue tuh kalau di kelas karena pencahayaan kelas zaman dulu kan masih yang lo tahu kan yang ubinnya terasol Betul, gitu kan, iya. terus apa ininya juga lampunya juga nggak terlalu kuat gitu kan. Jadi gue kesulitan ngeliat papan tulis. Gue jadi kalau nyalin dari papan tulis itu selalu lama. Nyokap gue ngiranya gue badung, main mulu di kelas. Jadi itu tidak alasan. itu. Jadi kayak alasan kalau Padahal gue misalnya- bilang nggak kelihatan ke depan. Lah kamunya aja yang main-main terus gitu loh. Nah orang tua berpikirnya seperti itu gitu. Makanya gue ketahuannya terlambat. Nah, pas ketahuan sama nyokap kalau lu sering coli nih. Bukan. bukan. Kalau Kalau mau bokap. akhirnya ketahuan, nyokap nyesel nggak pernah nuduh lu seperti itu? Ya, nggak directly ngomong sama gue sih, tapi ketika ngomong sama keluarganya atau sama siapanya, gue sering lah dengar-dengar Iya. ngerasa bersalah lah gitu. Makanya gue sekarang ngomong kayak gini juga, karena mungkin penonton-penonton lo kan ada banyak yang mungkin pasangan muda ya baru punya Betul, anak, let's say 5-6 tahun gitu. Mungkin Iya. kalau ada satu perilaku yang menurut kalian itu kayaknya bandel nggak wajar apa kayaknya lo jangan langsung ngejudge ke anak lo juga Betul, gitu betul. artinya lo Mungkin ada transisi sih. Maksudnya kalau dari zaman dulu itu misalkan ada anak-anak yang maksudnya taruhlah yang kayak kelihatan bandel gitu, kayak nggak pernah nyatet di sekolah, terus kayak di rumah juga jarang, kebanyakannya juga kayak apa namanya ngayap sana sini Ya, gitu. Jadi zaman dulu itu mungkin orang tua juga karena mungkin ngerasanya anak itu bisa ya paling main juga sekitaran rumah gitu. Ya, Kalau ya. ada apa-apa pun juga nggak usah terlalu dirasa gitu. Maksudnya kan karena dulu kan ilmu kedokteran apa segala macam itu masih masih minim banget Masih minim informasinya juga, kan, iya. nggak bisa diakses lewat YouTube dan segala macam gitu. Betul, Kalau betul. kalau sekarang itu sama aja sebenarnya, Iya. cuman bedanya kalau sekarang banyak orang tua yang ngasih gadget ke anaknya. Ya, Iya betul. kan? Salah Jadi satunya itu. nggak kepantau. Kalau dulu nggak kepantau karena ya udahlah gitu. Kalau yang sekarang itu ya karena ya kalau misalnya anak bisa dikasih gadget ya kenapa Ya, harus iya. gua lagi yang ngurus Iya, gitu kan. betul. Banyak yang terjadi seperti itu dan Betul. ternyata ini adalah salah satu efek lalai yang dari orang tua ya. Ya, Maksudnya kayak penanganannya karena mungkin terlambat jadinya sekarang buta dan jadi keren kan kemana-mana pakai kacamata hitam gila kayak host inbox lu gue lihat-lihat lu ya kemana-mana. Saya lebih ke Tom Cruise ya, sorry. Enggak, host Aviator. inbox. Aviator ini. Enggak, mana Aviator lu tahu ini. dari mana Tom Aviator Cruise pakai udah. kacamata? Kalau lu tahu dari mana? Kenapa? Tahu dari mana Tom Pilot Cruise? mana yang nggak pakai kacamata? Gue tanya kalau Maverick. Enggak gini. Mission Impossible dia nyamar jadi agent. Agent mana yang nggak pakai kacamata itu gue tanya. Ini sama siapa yang ya kalau lu habis nonton terus yang nyeritain lagi siapa? dia. Keluarga gue biasanya, anak gue. Oh. Gue kalau nonton sama mereka kan biasa nanti pas keluar ngobrol lagi sama mereka. Jadi gue tahu adegan-adegannya kayak apa. Family time kita ya kayak gitu artinya. Oke. Anak gue karena realize gitu bahwa bokap gue nggak bisa ngelihat tapi gue bisa support dia untuk
apa sharing vision gitu ya. Nah itu udah dilakukan. Bentuknya Tom Cruise seperti apa? Bentuknya Tom Terus Cruise kayak tadi apa. dia pakai dandanannya kayak gimana gitu. Jadi bukan ke alur cerita ya, karena setahu gue kalau alur cerita gue masih bisa ngikutin biasanya. Iya, karena apa dari pendengaran. betul, Karena yang setahu gue itu adalah ketika satu indera lu diambil, indera yang lain yang tersisa itu makin tajam. Betul. Iya kan? Ya. Nah, makanya gue bilang kayak orang-orang yang kehilangan sesuatu biasanya jadi tajam yang lain, misalkan gitu ya. Kehilangan pacar yang dulunya barengan dari nol, ya kan? Ya. Terus habis itu ditinggalin gitu. Betul. Kenapa orang itu takut banget kehilangan gitu? Iya. Padahal setelah kehilangan besar dalam hidup lu, biasanya yang lain jadi tajam, tahu jadi lebih rajin, jadi lebih fashionable, ya nggak? Jadi lebih baik. Dia bisa lebih explore biasanya juga kan. Betul. Atau tajamnya menjadi kriminal. Karena kehilangan dan dia ngerasa dia jadi berhak buat menghilangkan sesuatu dari orang lain. Oh. Iya kan? Bisa Jadi tajamnya di situ Bisa gitu, jadi, ya kan? bisa Tapi jadi. intinya ketika kehilangan sesuatu pasti kita ada hal-hal lain yang jadi tajam gitu. Iya. Gue sendiri sih ngerasain juga, artinya kadang-kadang ada gitu ya. Ya ketika gue lagi santai atau gue lagi benar-benar nge-refleks kepada hidup gue gitu ya. Banyak hal yang kayaknya kalau gue buta nggak bakal gini deh gitu loh. Kayak misalnya gue nggak akan punya 3 anak yang seperti sekarang gitu ya. Atau gue nggak akan punya pekerjaan yang seperti sekarang. Atau mungkin gue nggak akan stand up juga gitu kan. Gue nggak akan ketemu lu dan lain sebagainya gitu. Dan lu satu hal yang pasti adalah lu adalah orang yang nggak pernah silau harta. Itu aja sih. Iya sih. Silau matahari, silau harta, silau... Tidak pernah. Silau pantulan dari matahari ke kaca juga. Betul. Dan gue juga selalu memandang semua orang sama di hadapan gue. Gelap. Saya tidak pernah membeda-bedakan mereka. Dan yang paling sulit dari Bang Jack adalah sepertinya ya, relate dengan keindian anak-anak zaman sekarang. Gila ya, ini paling enak nih kalau nikmatin waktu itu sambil minum-minum, sambil lihat sunset. Atau enggak naik ke atas gunung lihat sunrise. Itu gak relate ya Bang Jack ya? Lo mungkin nggak percaya, tapi in any cases gue masih bisa menikmati itu dengan cara gue sendiri. Oke, contohnya? Contohnya misalnya ketika tadi lo bilang nikmatin sunset gitu kan. Senja gitu kan. Mungkin gue visualnya gue nggak ini. Gue nggak dapat gitu ya. Tapi ketika gue lakukan itu misal sama orang-orang yang dekat sama gue, terus mereka having fun gitu kan di sekitar gue, entah mereka lagi lari-larian di mana dan gue ada di situ. Terus gue ngerasain misalnya matahari sorenya tuh masih kena ke muka gue, ke badan gue. It's part of the things that gue enjoy gitu loh. Nah kalau misalkan kita yang normal nih kita nutup Yang bisa mata, ya kita nutup mata, yang bisa ngelihat tuh kayak pas kita lagi nutup mata tuh kalau cahaya bersinar itu kayak nerobos mata kan? Ya. Ada sedikit banyak nerobos mata. Nah kalau lu sendiri enggak ya? Kalau gue, lo tau selaput pelangi nggak sih kalau di mata? Ya kan ada selaput pelangi tuh, nah itu kan suka kayak bikin efek kayak lu tuh ada kayak listrik gitu. Betul. Nah, gue tuh kalau misalnya memang pagi panas banget, kayak matahari terus gue ini ke atas gitu. Ya kayak bintik-bintik gitu kan di nah mata. Nah itu gue gitu. jadi listriknya jadi kayak jalan semua, jadi kayak bener-bener kayak ini. Kalau lo tahu film apa ya? Terminator pas robotnya mau datang dari masa referensi depan. dia juga film gitu kan, tai gitu. Jadi dia kan gitu kan, dia kan listriknya gitu. Iya. Kan? Nah itu di mata gue kayak gitu. Tapi kan Anda tidak lihat visualnya. Kenapa Anda bisa tahu? Nggak, Anda tuh ngasih referensi yang saya tahu, tapi habis itu saya pertanyakan lagi kayak, bagaimana Anda bisa tahu gitu efeknya seperti apa? Kemajuan CGI dari zaman Terminator yang dulu sampai ke sekarang tuh seperti apa juga Anda tidak tahu gitu. Kenapa Anda referensinya film sih yang visual. Nah tapi itu juga sebenarnya salah satu cara gue untuk keep up juga ya. Artinya supaya gue bisa ngobrol sama teman-teman, supaya gue bisa nyambung ketika bicara, gue bisa nongkrong sama kalian gitu. Itu juga salah satu cara gue sih sebenarnya. Untuk ketika ya akhirnya gue banyak nanya gitu ke ini apa namanya, ke teman-teman gue gitu, kayak misalnya apa sih kalau gedung ini sekarang kayak apa sih bentuknya, misalnya WTC yang baru gedungnya kayak apa sih misalnya. Oke, gitu. Karena informasi kayak WTC pernah dibom apa segala macam itu lu juga tahu. Gue tahu. Tapi lu juga dari awal juga nggak tahu bentuk gedungnya seperti apa. Habis itu kayak setelah dibangun lagi seperti apa, jadinya lu cuma bisa membayangkan berarti ya. Gue bayangan doang. Kayak misalnya orang-orang sekarang ribut apa ya, Tesla gitu kan, apa mobil listrik Tesla. Listrik, Gue tanya itu mobilnya kayak apa sih bentukannya gitu loh. Ternyata ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. McLaren yang paling baru kayak apa misalnya gitu. Ya gue senang aja gitu loh untuk
Dan akhirnya itu jadi reference gue untuk Ya, bisa ngobrol, Iya, untuk betul. bisa keep up juga gitu. Kalau enggak, gue akan makin tersingkirkan dari ini, dan itu bukan buat gaya-gayaan juga, tapi emang kebutuhan aja gitu. Betul, betul. Ya kayak tadi referensi Terminator atau tadi film-film yang lu sebutin barusan kayak Tom Cruise bla 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 gitu kan, sebenarnya kan kalau misalkan lu tidak punya referensi itu, lu juga apa ya, nggak nyambung sama orang, udah mah buta, terus kayak nggak talkative, tidak menyenangkan, jadinya kan kayak, sedangkan di sisi lain gue juga nggak pengen dikasihanin gitu, jadinya betul. dengan adanya referensi itu membuat lu jadi sulit untuk dikasihani sama orang. Kayak gue dulu banyak nyoba ini itu segala macam, nongkrong di sana sini, tempat mahal ini apa segala macam. Pas gue akhirnya di bidang gua sekarang di pekerjaan, pas orang tuh tahu tuh dulu gue hidupnya susah kan, gitu. Terus kayak pas ke restoran mana gue tahu menu yang enak apa segala macam, terus gue bilang kayak, terus mereka bilang kayak, kok lu tahu, katanya lu susah, lu bohong ya gitu. Bukan, gue pernah nabung, cuma buat beli referensi gitu, untuk beli pengalaman gitu. Jadi ketika gua kesana, gua nggak dibodoh-bodohin, gua juga di sisi lain juga gua juga tahu ketika ada taruhlah klien apa segala macam atau teman gua yang kayak tai, maksudnya bukan temen yang bener rich ya, yang punya banyak duit gitu, terus makan siang di mana ya? Gua ada referensi di sini sih gitu. Jadinya mereka juga nggak ngerasa kalau orang yang dulu pernah susah juga mau morotin dia itu. Iya, betul. Gitu. Jadi emang wah ini orang susah tapi referensinya nyampe sama gua. Nah, itu ternyata menjadi hal yang apa ya? Yang ngeboost banyak pertemanan juga gitu di bidang apapun jadinya gitu. Dan lo pada akhirnya jadi lo yang lebih kaya kan dalam itu, lo jadi punya banyak informasi, lo punya banyak referensi. Lo juga ketika lo dituntut untuk kreatif dalam pekerjaan lo juga akhirnya jadi lebih kreatif karena lo tahu referensinya itu lebih banyak. Nah, itu sama halnya dengan gue juga. Selain gue juga punya referensi, gue juga ngasih informasi ke orang juga gitu bahwa ini loh, kalau lo main sama orang buta ya kayak gini aja, santai gitu. Lo main sama orang dengan disabilitas kayak gini aja gitu. Betul. Gitu. Nah, pas akhirnya lu tahu lu buta, terus akhirnya itu namanya ya anak lah ya, maksudnya dengan penanganan yang telat apa segala macam. Ini mohon maaf nih ibunya Bang Jack ya, tapi ini maksudnya pembelajaran kan ya, maksudnya kayak. Akhirnya lu marah nggak? Gua tuh sempet apa mengurung diri gitu, nggak mau keluar? Sebenarnya bukan marah ya, lebih ke bingung sih waktu itu. Karena gue tahu, karena gini, nyokap gue ketika tahu gue akan buta itu sekitar gue umur 10 tahun, tapi gue nggak dikasih tahu langsung sama nyokap. Nyokap gue secara perlahan ngasih tahu bahwa kondisi penglihatan kamu gini, sekarang kamu nggak bisa ngelihat gelap, nanti penglihatan kamu itu akan mengecil gitu ya, jadi kamu harus hati-hati. Kalau main sepeda, waktu gue masih main sepeda tuh waktu itu. Kalau main sepeda harus berhati-hati, jangan ke jalan yang besar dan sebagainya gitu. Nah, dia nggak pernah secara langsung bilang kamu akan hilang penglihatan, itu nggak pernah. Nah, gue tahunya itu kalau nggak salah kelas 1 SMA apa kelas 2 SMA gitu ya. Dia lagi curhat sama adeknya. Lu nguping. Gue tuh tidur sebenarnya, tapi gue kebangun. Pas gue kebangun, nyokap nangis. Nyokap nangis ngomong sama adeknya, akhirnya gue nguping, baru gue tahu bahwa someday I'm going to be blind gitu kan. Wah, itu berarti kayak di film-film ya? Iya, jadi kayak lu bangun, terus ada lo lagi mau ke ruang tamu, terus ada di ruang tamu lagi ada pembicaraan apa, tiba-tiba lo tahu gitu kan, kayak gitu. Iya, bener. Dan itu tuh gue bener-bener yang masa sih gue akan terus gue jadi flashback aja dengan kejadian-kejadian gue nabrak, gue jatuh, gue nabrak, gue kecelakaan. Jadi berarti kayak gitu ya gitu. Nah, itu dari situ gue ada kali mungkin sekitar 4 tahunan gitu ya. Itu bingung, emang akhirnya gue lebih diem, lebih jadi nggak pede ya? Jadi nggak pede gitu ya. Terus kebetulan waktu itu SMA itu gue punya band kan, biasalah band SMA gitu ya. Nah, gue akhirnya cuma deket sama teman-teman band gue doang gitu, sama mereka. Jadi gue nggak main lagi sama teman-teman sekelas gue. Sementara teman-teman sekelas gue terjadi pembulian waktu itu, karena gue kalau jatuhin barang, kayak misalnya gue jatuhin pulpen nih, kan jatuh plek, gue tuh nggak bisa langsung nyari pulpen gue di situ, terus gue langsung ambil, nggak bisa. Karena itu tadi tunnel vision kan. Ya kalau dia jatuhin mental ke kiri aja, di luar pandangan gue, udah gue nggak tahu tuh. Jadi gue ngeliat kiri kanan kemana. Sementara teman-teman gue ngeliat, goblok ini anaknya buta ya, udah kayak gitu loh. Nah, itu tuh dari SMP terjadi ketika nyokap gue ngomong kayak gitu, akhirnya bener yang dibilang sama mereka ya, gue buta ya.
saat itu ya. Saat itu tuh kayak gitu loh. Dan pas akhirnya lu buta berarti pas SMA berarti? Oh enggak, kalau Kuliah? kalau gue bener-bener butanya tuh sebenarnya gue udah umur 20 berapa gitu, udah lulus kuliah sih. Tapi waktu gue kuliah pun itu penglihatan gue udah nggak bisa diandelin. Jadi udah ketajamannya udah rendah banget, terus jarak pandangnya juga udah mungkin tinggal sisa 2 meteran kayak gitu-gitulah gitu. Tapi kayak misalnya Udah pakai itu walking stick udah? waktu itu gue Kuliah belum? kuliah gue tuh kalau nggak salah semester 5 apa semester 6 baru pakai itu. Karena gue juga malu waktu itu. Oh, jadi kayak ini, kayak Stephen Hawking ya. Jadi pas proses dia menuju ke lumpuh itu tuh bertahap gitu. Iya, bertahap. Nah, Dan yang itu bukannya susahnya malah lebih ini ya? Apa maksudnya? justru lebih susah. Lebih susah kan? Lebih susah. Karena gini, lo bayangin, lo nggak usah mikirin yang depresi segala macam ya. Misalnya nih gue kerja sama lo nih ya. Gue kerja sama lo setahun nih. Gue masih rabun. Lo nggak tahu nih misalnya gue rabun. Atau lo tahu, oke deh, apa namanya? Ya, lah rabun paling minus berapa Ya, paling minus gitu. berapa gitu ya. Nah, sekarang kalau gue tanya sama lo, one day gue masuk kerja, terus gue bawa tongkat, lo kaget nggak? Ya kaget Kaget. sih. Pasti Iya. banyak pertanyaan kan? Betul. I have to do that like 100 times. Setiap gue masuk ke komunitas baru, gue harus menjelaskan itu gitu loh. Ya, Lo kemarin nggak pakai tongkat, emang kenapa gitu loh? Terus gue bilang, gue sekarang penglihatan gue berkurang. Ah, masa sih lo bercanda lo, Gila, bohong lo. capek banget itu ya. capek loh, itu Iya, capek. iya, Orang iya. mungkin ngeliat, kalau sekarang udah jadi materi stand up ya, tapi pada Betul. saat itu it was very very tiring, Us. Itu bener-bener nguras tenaga dan Karena bikin lu harus gua malas. nge-recall memori kalau misalkan ya Ya, pertama gue juga belum terlalu acceptance Ya. saat itu. Ketika gue harus nyeritain lagi, terus orang yang ya pasti nyakitin lu juga. Nah, itu nyakitin gue Iya, gitu. iya. Akhirnya gue jadi prefer untuk, udahlah gue nggak usah keluar aja deh, gitu. Atau gue nggak usah pakai tongkat waktu itu. Nah, jadi cuma sahabat gue yang tahu gitu. Tapi mereka yang akhirnya ngebantu juga untuk kasih tahu ke yang lain, Jaka tuh matanya kayak gini gitu. Nggak bisa ini. Nah, itu justru lebih sulit. Nggak, gue kira tuh kayak gue tuh ngebayanginnya tadi pas sebelum ngobrol sama lu, ternyata ini kebutaan yang terjadi dalam jangka waktu panjang ya. Gue kira tuh bakal ada bullying yang gimana-gimana waktu lo SD, SMP. Ternyata ini proses ini malah menurut gue lebih nyakitin loh. Iya, nyakitin juga. Karena lu ada di ambang menuju kebutaan dan sudah ada vonis lu pasti akan buta gitu. Terus kayak di sisi lain juga lu masih bisa ngeliat gitu, tapi tidak sempurna gitu, dan bahkan makin berkurang. Jadi ya sebenarnya itu yang lebih ini sih, apa namanya? Lebih PR. Iya, karena lu dianggapnya normal kan. Iya, dianggapnya. Apalagi waktu itu juga kan gue masih pakai kacamata. Jadi kacamata itu cukup membantu untuk ningkatin ketajaman gitu ya. Karena waktu itu silindris yang tinggi. Jadi ketika orang bilang gue rabun, terus gue pakai kacamata gitu kan, atau yang paling gampang deh, misalnya gue mau naik bis, zaman itu kan masih Metro Mini, Kopaja segala macam kan. Gue mau naik bis nih, terus gue gue tahu nih sebelah gue ada orang, terus gue yang nanya, Pak, minta tolong ya, nanti kalau T49 datang, tolong kasih tahu saya. Terus dia tuh yang cuma ngeliatin gue, apaan sih lu? Akhirnya gue nggak dibantu. Gila banget ya, Karena orang ngeliatnya kan, lalu kan pakai kacamata, lu bisa ini, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue gitu? Karena itu berarti ada beberapa asumsi dari orang itu yang mungkin ini orang jahat, ya kan? Dan rabun sendiri itu tidak terlalu populer juga. Orang nggak tahu kalau rabun itu spektrumnya banyak. Iya. Ini juga buat teman-teman kalau misalnya kayak ngerasa itu berarti kalau menuju kebutaan berarti silindrisnya yang tinggi. Enggak juga, tergantung case-nya apanya. Jadi nggak bisa lo ini ya, nggak bisa lo pukul rata ya. In my case, silindrisnya yang jadi tinggi. Jadi persoalan. Jadi persoalan gitu. Dan jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang mungkin ada yang udah divonis apa segala macam, Bang Jack ada ininya nggak, ada kayak cara berdamainya, cara karena kan kalau Bang Jack kan karena dulu nggak ada YouTube, nggak ada informasi gimana caranya ada informasi dari luar yang mungkin ada orang yang punya pengalaman yang sama untuk sampai kan zaman dulu kan. Nah sekarang sudah ada nih, ada platformnya gitu. Nah kalau buat Bang Jack sendiri, kalau misalnya ada teman-teman kita yang masih muda dan ada vonis seperti itu, apa yang harus dilakukan? Silakan. Kalau gua sih sangat nyaranin untuk circle satu lo tuh harus tahu, harus tahu kondisi lo. Lo harus, it's not easy memang, gue tahu banget itu nggak gampang untuk lo tiba-tiba cerita sama orang sekitar lo bahwa gue mengalami kelumpuhan, gue mengalami kebutaan atau kehilangan kemampuan apa. Tapi circle satu lo tuh harus tahu. Sebelum itu
lo harus ngerti dulu dengan diri lo sendiri gitu. Jadi ketika gue waktu itu udah ngerti gitu, oke, gue retinitis pigmentosis, penglihatan gue akan hilang dan lain sebagainya. Gue udah ngerti, gue bisa ngejelasin ke orang lebih baik. Ngejelasin ke circle 1 lebih gampang biasanya daripada ke orang-orang yang lain gitu di ya. luar circle ring dekat betul. ya. Nah, nanti minta kepada teman-teman lo atau saudara-saudara yang di circle 1 ini untuk jadi duta bicara lo juga. Gitu. Karena itu juga akan memudahkan akhirnya lo bisa lebih mudah untuk masuk ke komunitas atau ke kelompok orang gitu ya yang lain ketika lo walk in ke situ lo udah orang nggak terlalu banyak nanya. Dan itu bukan nutupin ya, justru malah ngasih tahu kebutuhan lo sebenarnya apa sih, ini lo apa sih gitu kan. Gitu. Oke. Jadi emang apa namanya karena mungkin tampaknya ya kayaknya pakai kacamata hitam itu sebuah trademark orang buta sih. Iya. Iya nggak sih? Jadi kayak misalkan kalau kalian Nih, ngerasa let me show you something. Nggak buta. Iya kan? Iya. Ya kan? Iya. Makanya gue pakai. Iya, makanya kalau misalnya lu zaman dulu lu belum buta sepenuhnya, terus kayak orang lihat lu kayak ada orang baik-baik aja iya gitu. Gitu kan. Mungkin apalagi matanya begitu ya kayak ini orang beler kali ya gitu maksudnya habis nakis apa kali gitu kan. Gitu. Jadi makanya sangat penting untuk kalau di case gue tuh harus ada identitas yang jelas gitu. Kadang-kadang pun kalau gue pakai kacamata hitam doang, gue masih di kafe masih juga dikeplak orang gitu kan. Gaya amat lo pakai kacamata hitam gitu kan. Makanya gue kadang-kadang suka naruh buta. Padahal gue nggak bisa ngelihat beneran gitu. Makanya gue suka naruh tongkat di meja biar kelihatan kayak gitu loh. Sekarang juga kalau itu tanda kalau misalnya itu lo lu buta biar tidak ada orang yang salah paham. Intinya kan gitu. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya kalian yang masih belum bisa berdamai apa segala macam, kalian mau naruh itu biar kelihatan normal gitu. It's okay, tapi masalahnya adalah ketika ada suatu momen atau situasi yang kayaknya ini orang kayak salah paham deh gitu. Taruhlah kita nyenggol gelasnya dia gitu. Terus kitanya nggak tahu apa segala macam, terus dia juga nggak tahu kalau kita buta kan jadinya berantem gitu. Tapi kalau misalnya tahu kalau lu buta ya yang nggak bisa nyalain siapa-siapa kan gitu. Ya bener juga. Betul. Ya. Itu makanya ya gue juga lewat stand up comedy, lewat YouTube gue juga berusaha untuk ngasih tahu gitu bahwa nih orang buta, orang dengan disabilitas ya we have our daily life juga gitu kan. Kita punya kehidupan kita sehari-hari. Kita juga punya keresahan gitu yang kadang-kadang orang memperlakukan kita seperti apa tuh ya nggak ini aja ada yang buat kita nggak nyaman, ada yang membuat kita oh ya justru gue pengen kayak gini ya kayak sekarang gitu kan. Terus gue mau ngonten dong gue ke rumah lo aja gitu kan. Karena logikanya ya udah kalau gue ke rumah lo kan alat-alat segala macam kan lebih mumpuni di sini daripada di rumah gue gitu kan. Why dragging you with the whole team ke rumah gue kan apa ininya gitu. Lo juga nanti buntutnya lo malah jadi kesel kan. Malas. Enggak juga. Kalau gue sih enggak ya. Cuman kalau yang lain. Nah, mungkin ada yang gitu kan. Artinya in some case gue butuh malah lu yang support. lebih ngerti. Nah, iya. Tapi ada juga di case-case tertentu yang gue butuh support gitu. Kayak misalnya gue mau ketemu sama anak-anak Jaksel gitu ya. Mereka nggak perlu jemput ke rumah gue, tapi gue minta mereka misalnya, lo jemput di shelter busway mana gitu misalnya gitu. Oke. Apa namanya, jemput di situ ya gitu. Karena gue belum familiar dengan areanya. Ya udah, itu adalah bentuk ininya mereka juga, bentuk empatinya mereka bahwa Bang Jack karena nggak bisa ngelihat ya dia butuh bantuan, tapi nggak perlu dijemput dari rumah juga gitu karena itu akan takes time dan lain sebagainya gitu. Dan di sisi lain jadi kayak merendahkan lu juga kalau lu tidak bisa melakukan itu kan gitu. Ya itu dia sih kayak kadang-kadang ya beberapa orang kita tuh seolah-olah orang kayak lu tuh lebih baik tidak keluar rumah karena banyak bahaya, karena nanti ya rawan dicopet lah apa ini segala macam. Kayak ya benar sih, cuman di sisi lain lu jadi bertolak belakang dengan apa yang lu coba buat perjuangkan juga gitu untuk kayak menyetarakan orang-orang yang masih punya kemampuan buat orang-orang difabel yang punya kemampuan untuk bekerja gitu. Nah, karena sebenarnya kan kita memang masih punya kemampuan juga ya untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, dan kita punya kebutuhan juga, itu yang paling penting gitu. Gue nggak bisa selamanya bergantung sama keluarga. Gue inget banget dulu. Yang satu hal yang selalu dinangisin sama nyokap gue tuh selalu dia bilang, ini kalau misalnya saya meninggal, ini anak mau gimana gitu loh. Terus gue juga kadang-kadang ngeliat ke kakak gue gitu, apa iya gue mau gantungin hidup gue sama dia? Dia kan juga punya kehidupannya dia sendiri gitu kan. Ya siapa tahu, gue nggak tahu waktu itu
kalau kakak gue kehidupannya kayak sekarang enak ya alhamdulillah gitu kan. Tapi saat itu kan gue juga nggak tahu kalau misalnya dia hidupnya ternyata susah juga, udah gitu ada gue kan tambah ini juga kan. Betul. Tambah repot juga nanti Iya. gitu. Dan akhirnya image masyarakat juga, oh ya kasihanin aja, kasih zakat. Kayak gitu-gitu lah. Betul. Udah bertahun-tahun buta, berapa kali kecopetan? Gue kecopetan tuh 2 kali. Pernah. 2 kali. 2 kali. Pertama dulu di bis waktu mau ke kampus. Itu kecopetan terus. Karena belum pakai kacamata hitam ya? Belum pakai. Disangkanya masih ya? Iya, disangkanya masih mahasiswa pada iya. umumnya gitu. Terus yang kedua tuh gue di kereta kalau nggak salah deh. Pas udah buta sepenuhnya? Itu udah buta tuh tapi gue lagi tidur kereta bukan ekonomi dulu kereta bisnis ya, kereta bisnis yang ke Bandung itu biasa. Lu tidur? Lagi tidur. Nah lu bangun sama tidur apa bedanya nih? Karena gue denger dari anak-anak Jaksel nih ya. Itu emang bangsat tuh anak-anak Jaksel. Selalu mereka, Bang Jack apa bedanya kalau bangun sama tidur? Ya bangun gue sadar lah. Nggak, karena katanya kata anak-anak Bang Jack itu kalau lagi nonton open mic itu kan pandangannya nggak selalu ke depan. Maksudnya kadang-kadang miring apa segala macam. Gue kadang-kadang lebih sering ngikutin speaker. Iya kan, panggungnya di sini nih, iya. panggungnya lurus depan gue, speakernya di kiri. Ya udah gue nengoknya ke kiri. Kadang-kadang gitu. Dia bilang katanya Bang Jack itu kadang-kadang pas gini, Bang Jack gitu. Oh lagi fokus kali ya gitu. Ternyata Bang Jack kan lagi tidur. Nah gue tuh nggak bisa. Gue kan belum pernah buta gitu. Ya maksudnya kayak gimana rasanya tidur dan bangun itu seperti apa? Ya pada layaknya bangun dan tidur sih, artinya kan kesadaran ya kalau nggak cuma secara visual doang gitu. Dan gue juga nggak pernah bangun tidur yang ini masih tidur apa udah bangun sih, nggak pernah juga. Oh nggak pernah juga ya? Nggak pernah, emang udah sadar aja gitu loh. Cuman blow onnya orang bangun tidur ya gue dapet juga, sama juga gitu loh. Tapi buta. Kayak lo pernah nggak yang bangun tidur? Iya. Terus lo kira lo udah pagi terus lo mau mandi. Pernah nggak kayak gitu? Nah itu gue juga merasakan gitu loh. Artinya kadang-kadang juga gue yang bangun, oh iya. Kadang-kadang bego juga gitu. Dan yang lucu kalau emang gue lagi ngantuk banget, itu gue tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi begitu bangun tidur, gue di pinggir tempat tidur, gue berusaha ngeraba meja gue. Mana ya meja gue kemarin kayaknya di sini padahal arah yang salah gitu loh. Atau yang paling sering itu kalau misalnya gue lagi tidur let's say gue tidur di hotel gitu atau di nginep lagi di mana gitu. Sementara itu tadi yang gue bilang kegiatannya lagi banyak segala macam. Di kamar gue kalau tidur, gue bangun tuh ke kanan. Yeah. Ngerti nggak lo? Sisi tempat tidur gue tuh yang turun kaki gue harus sebelah kanan gitu kan. Nah itu selalu gue lakukan. Itu sering banget di tempat orang atau di hotel. Itu gue otomatis begitu bangun, oh ya, terus gue langsung ke sebelah kanan. Ternyata di situ ada meja atau ada tembok atau apa gitu. Ya udah gue nabrak aja yang bang, anjing gue. Ternyata. Jadi kalau misalnya emang punya atau kalau misalnya udah punya kebutaan atau itu punya kebiasaan gue gitu pernah ya? yang paling sering juga bangun tidur di tempat yang lain, tapi gue masih ininya adalah di kepala gue itu masih di kamar gue. Jadi gue nyari meja gue, nyari ini gue, kemana sih meja gue? Jadi gue muter-muter di kamar hotel gitu yang, kok ada tempat tidur lagi sih? Ini kok ada TV di sini? Paling sering tuh bangun tidur, segernya tau nggak gara-gara apa? Apa? Kamar mandi kan, kencing. Biasa kan habis bangun tidur kan kencing kan? Begitu kencing, serot, itunya masih ditutup. Terus beracatan ke kaki gue. Saya kira Anda lagi pipis, istri Anda lagi duduk juga di situ. Enggak, kalau itu kan dia ngomong. Oh iya bener. Siapa tahu sama-sama baru bangun tidur kan gitu. Yang satu lagi masih pengen tidur lagi di WC gitu. Nah ini gua juga mau ngobrolin hal ini sama Bang Jack ini kayak lu pernah pacaran berarti waktu masih buta parsial lah ya, maksudnya belum full gitu, pernah? Pernah diselingkuhin? Pernah. Pas lagi buta ya. Makanya gue abis diselingkuhin langsung gue putusin. Anjing. Karena selain ketahuan dia diselingkuhin, gue pikir dia cewek yang goblok. Gak, lu tahu dari mana kalau dia selingkuh akhirnya? Kan lu nggak bisa lihat gitu. Itulah. Kan drama sinetron nih misalkan. Iya, kejadiannya tuh di kosannya. Jadi awalnya tuh emang gue udah tahu gitu bahwa ini kayaknya dia cowok ini ngedeketin dia gitu kan. Tapi ya sudah lah gitu. Nah terus one day itu gue dia kan kosannya waktu itu di Bandung gitu. Nah ceritanya biasalah standar mau bikin surprisean gitu karena gue udah sering ke kosannya dia. Jadi gue udah tahu tuh caranya ke kosannya dia
tanpa dibantu lah gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu. Dan orang sekitar situ juga karena udah sering lihat gue bolak-balik ke situ, jadi kalau ada yang ini suka bantuin gitu kan. Nah, datanglah gue ke kosannya dia gitu loh. Masuk, ada temennya dia, 2 orang kan dia Kalau sharing. sampai ingat jalur ke kosannya berarti sering ya ke kosannya? Iya, kebetulan ya Pak waktu Iya. itu ya. Di mana di Tubugas Ismail? Bukan di Gerlong. Oh, dingin lagi ya? Iya, agak ke atas. Kebetulan airnya dingin. Iya benar. Saya ada istri nonton loh. Oke, terus? Nah, akhirnya? begitu masuk, kan dia ngontrak rumah gitu. Masuk, temennya yang 2 orang kaget gitu loh. Ini teman perempuannya nih, masuk. Iya, lo datang sendiri? Gue datang sendiri. Kang Jaka, segala itu mereka gini. Terus gue udah tahu nih, kenapa? Gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa. Terus si ininya ada. Anjing, mereka pura-pura. Masih yang pura-pura gitu. Terus Gila. akhirnya gue ke kamarnya dikunci. Nah, udah terus gue tak, gue tak terus gitu kan. Terus dia yang pas dia buka, dia berusaha untuk keluar, tapi gue nahan pintunya gitu kan. Ada siapa di dalam? Gue bilang gitu kan. Enggak kok, segala macam. Terus nggak tahu kenapa yang gue inget ya waktu itu, gue buka pintu gue, ini lucu nih. Kan lu nggak bisa, kalau Iya. kita nih normal nih ya, kita buka pintu, bagus lu ya, gitu. Karena gua tuh karena kita langsung lihat kan. Betul. Kalau gue tuh waktu itu, gue inget banget, pokoknya gue nahan pintunya supaya tetap terbuka. Terus mantan gue tuh di depan gue, terus gue cuman yang berusaha untuk ngedengerin di kamar itu tuh ada apa gitu loh. Jadi gue dengerin, terus tiba-tiba, nih gue nggak tahu dari mana ya. Tiba-tiba gue tuh ngambil tongkat gue, terus gue lempar. Gue lempar gitu, gue sak begitu tuh, dak, kena orang beneran, gitu kan dia. Siapa tuh? Gue bilang gitu kan. Udah tuh pada diem semua. Terus akhirnya gue keluar. Sampai luar, gue diem. Anjing, tongkat gue masih di dalam ya. Niatnya mau ngambek, mau marah gitu, mau ngasih efek dramatis ya, gitu kayak abis ngegepin, set lemparin. Kalau di rumahnya kan gue masih apal ya. Iya. Sampai pintu kan gue masih apal. Begitu nyampe rumah, anjing, tongkat gue masih di dalam. Terus gue yang, ambilin tongkat gue dong. Gila, nggak maksudnya gini kayak berarti di sisi lain apa namanya saat buta berarti dia sudah menerima itu dong. Maksudnya dia lu pun pasti dengan kondisi lu pasti ngasih term of and condition dong. Ya kan TNC kan. Kalau misalnya kayak lu sama gua ya kondisi gua begini apa segala macam. Dia sudah terima tuh saat itu tuh. Saat itu sebenarnya dia udah terima gitu. Cuman gua nggak tahu lah. Mungkin karena LDR juga ya, waktu itu kan belum ada WhatsApp dan lain sebagainya. Akhirnya ya, gue kira LDR-nya satu buta satu enggak, kan tuh jauh ya LDR-nya jauh banget itu. Gue tuh masih kerja di Aceh soalnya, gue kerja di Aceh, terus kalau nggak salah waktu itu nelpon aja masih roaming deh kayak, kalau seingat gue ya dulu tuh masih kayak gitu deh. Gitu. Mahal lagi roaming tuh zaman dulu, iya. Akhirnya lu samperin gitu. ternyata ngegepin dia begitu. Anjing, katanya orang-orang difabel tuh harus disayang, harus diberikan kesempatan, harus gini-gini, ternyata diselingkuhin juga. Ini hal yang baru karena kemarin gua ngobrol sama Dani Aditya gitu. Dia juga pernah diludahin cewek. Oh iya. Maksudnya, cuman emang gobloknya dia ngajak kenalan cewek yang habis itu langsung nembak. Dengan kondisi dia sudah di kursi roda, kan orang creepy ya. Maksudnya kayak apakah dia pura-pura atau gimana kan, ya maksudnya ya pantesannya kalau diludahin. Gue kira kan kayak anjing nih ceweknya nih, bangsat nih gini. Ceritain Dan, gimana ceritanya? Akhirnya diceritain sama dia. Nah emang lu nya juga tolol, gue bilang. Kalau ini beneran diselingkuhin, kalau ini beneran disakitin. Dan saat itu kayak akhirnya lu kan trauma dong. Trauma, maksudnya kayak sampai lu effort. Gini, kalau misalnya kita orang yang bisa ngelihat, misalnya kita ke rumah cewek kita apa segala macam, itu tuh nempel memori kan, ya kan, kayak dan dengan kita ngelihat cewek lain, ngelihat pemandangan, kita jalan-jalan ke tempat yang enak gitu, terus kayak itu berangsur akan hilang gitu. Nah, betul. Sedangkan untuk lu buta, terus juga lu juga ngapalin jalan ke rumahnya dia, terus abis itu dia selingkuh, itu cara ngelupainnya gimana? Nah, gini, kalau gue pribadi ya, waktu ini real condition-nya ya, waktu kejadian itu gue tuh nggak terlalu ambil pusing banyak gitu ya, karena buat gue ya udah dia. Karena nggak ada distraksi loh, maksud gue tuh lu tuh nggak punya distraksi lain. Masalahnya gue ngerasa ada masalah yang lebih besar yang gue hadapin. Gue pacaran itu beberapa kali, putusnya itu justru karena gue nggak disetujuin sama orang tua gue untuk nikah. Orang tua ceweknya untuk nikah. Oke. Gitu.
Yang mana itu gue ngerasa itu lebih gede daripada gue diselingkuhin gitu. Nah, gue pernah sampai baby maaf ya, masa lalu diceritain. Dia nonton. Gak apa-apa, ini kita kan ngomongin apa ya, orang punya difabel gitu, disabilitas gitu. Dan ini untold story sebenarnya. Betul. Nggak banyak orang yang reveal ini gitu loh. Nah, jadi gue waktu itu sama mantan gue tuh ada yang sampai 6 tahun, sampai ada yang 3 tahun. Itu semua sampai level kita mau nikah, terus nggak dibolehin sama orang tuanya. Termasuk sama istri gue yang sekarang. Itu gue juga sampai sampai harus akhirnya kita nikah pakai wali hakim. Gitu. Nah, ketika gue ngalamin masalah-masalah seperti itu, terus ada perselingkuhan. Itu jadi cemen gitu loh, jadi udahlah loh kayak gitu. Karena lu sudah ketemu yang titik yang emang lu ditolak mertua gitu, calon mertua saat itu ya. Gitu. Jadi diselingkuhin doang mah ya. Iya, betul. Nah, itu yang justru memorinya tuh banyak flooded in my mind gitu ya, kayak misalnya akhirnya gue pernah makan di sini sama dia lagi gitu. Udahlah nggak usah makan di sini lagi gitu, karena artinya ada tempat-tempat yang dan sayangnya itu adalah tempat-tempat yang aksesibel buat gue, tahu nggak lo? Iya. Kan gue nggak punya banyak pilihan ya. Gue nggak punya banyak pilihan. Jadi buat teman-teman nih yang keadaannya buta kayak Bang Jack gitu, kalau misalnya lu nggak yakin amat, mendingan dari awal lu kasih tahu. Lu jangan ke tempat favorit lo deh. Betul. Cari tempat yang lain dulu yang nggak terlalu aksesibel. Nanti kalau udah yakin baru gitu. Betul. Jadinya seenggaknya lu tidak kehilangan tempat yang enak buat lu dan aksesibel buat kondisi lu gitu. Betul gitu. Karena pada saat itu juga nggak terlalu banyak pilihan. Gue makan, misalnya gue punya tempat makan yang gue senang di situ karena satu itu enak. Yang kedua kalau jalan pakai turun dari stasiun halte nggak terlalu jauh misalnya di situ. Udah kayak gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitunya yang gue justru keinget. Aduh, payah. Gue bilang akhirnya gue mesti cari tempat makan yang lain. Dan untuk dengan kondisi lu yang nggak bisa ngelihat ya lu harus mapai lagi kan, harus mapai lagi, betul. Harus ngeraba-raba lagi nih, jalannya lewat sini gitu. Jadi kayak tempat makan hidden gem udah pasti no buat lu ya. Iya, makan susah. Buat makan hidden gem yang di gang-gang sempit yang katanya nasi uduknya enak, lu udah nggak bakal ke situ. Itu kalau sama orang gue masih nyampe, kalau gue sendiri ya wassalam gue. Susah gitu. Iya. Jadi kayak gitu, justru pernah ya berarti ya? Pernah Gila kayak gitu tuh. Gila diselingkuhin, gila. Lu nyelingkuhin orang buta, men, gila banget ya. Itu gila banget. Itu gua nggak habis pikir tuh, kayak lu di posisi kayak jadi seorang perempuan gitu, terus kayak ya lu tahu kondisi laki lu kayak gitu kayak lu nggak bisa ngeliat, terus kayak lu selingkuh. Itu gila banget, gak kebayang gitu. Iya anjing, perasaan gue campur aduk, sumpah. Maksudnya gimana, tapi di sisi lain juga masih muda. Iya. Maksudnya masih penasaran ini itu gitu. Makanya mungkin itu juga yang akhirnya bikin gue, ya udahlah ya gitu. Karena gue pikir, udah deh lo masih punya banyak pilihan gitu. Nah, sementara gue ditinggalin sama cewek, ya itu tadi, gue ngerasa, alah ini mah cemen gitu loh. Gue lebih pedih lagi ketika kita udah yakin segala macam gitu, terus atau harus pisah karena nggak ada yang nggak setuju gitu kan, atau teman-temannya yang justru ribut gitu loh. Pacaran sama orang buta sama orang pacaran beda agama tuh mirip-mirip ya? Mirip-mirip sebenarnya. Gila. Mirip-mirip. Iya, pokoknya finalnya biasanya apa ya? Ya lu berdua mungkin bye-bye aja gitu ngejalanin berdua. Cuman di awal kan sudah pasti kayak ada obrolan tuh kayak kita beda agama nih, udah kita jalanin dulu aja gitu kan. Habis itu akhirnya mereka mau nikah. Terus akhirnya yang jadi kendala adalah ya apa yang mempersatukan mereka ini kan perbedaan agama gitu kan. Bersatu tuh kan. Betul. Tapi gara-gara beda agama juga akhirnya mereka juga pisah juga akhirnya gitu. Nah, awalnya orang yang udah nerima lu sepenuhnya pun yang sudah ya udah gue tahu kondisi lu, tapi ternyata ketemu orang tuanya tidak ACC. Iya. Fix banget ini kayak pacaran beda agama, sumpah. Dan yang lebih sedihnya lagi tuh kadang-kadang orang tua atau orang di sekitarnya gitu ya, yang keluarganya itu, dia tuh nggak pernah konfirmasi ke kita gitu loh, nggak pernah konfirmasi ke gue. Kayak misalnya mereka cuma ngomong, antar lo gimana? Masa tiap hari lo harus nuntunin dia? Mau kemana-mana selalu harus dituntun. Nanti kamu nggak malah nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus ini segala macam gitu. Tapi mereka nggak pernah nanya ke gue gitu. Kamu kalau sehari-hari kayak gimana sih gitu? Oh, bahkan lu nggak ditanya. Nggak ditanya. Tapi kayak mereka asumsi sepihak terus udah. Gila, dan itu kayak ketika mereka harus ketika gue bisa ngasih jawaban ke mereka, justru mereka tuh malah tutup kuping. Jadi bener-bener
bener-bener shut the door gitu loh. Gue tuh sampai, gue pernah ya iya. sama ini gue, sama calon mertua gue itu, gue tuh sampai nyuratin ke calon mertua gue, Pak saya mau ketemu segala macem, nggak dibaca suratnya. Oke. Gue datang nggak ditemuin, gue nelpon nggak diangkat. Padahal, ayo lo apa sih yang lo khawatirin dari gue kalau nanti sama anak lo? Gue punya jawabannya gitu loh. Gila. Gitu, itu sampai segitu gitu gue tuh untuk Kayak gue memenangkan apa namanya. Gue kan udah jadi orang tua ya, maksudnya kayak apa ya disambut baik aja dulu, maksudnya kayak gue sih kebayangnya kalau taruhlah Cio suka sama cewek buta gitu ya. Ya udah. One day Cio misalnya datang, let's say 20 tahun lagi Cio Iya. tiba-tiba datang sama perempuan pakai kursi roda gitu Iya, kan. iya. Terus dia bilang, ayah aku cinta sama dia, aku aku serius sama dia, ayah Iya, mau iya, ini iya. nggak? Lo kan pasti banyak nanya ke ininya kan? Karena mungkin zaman dahulu ya, kita tuh selalu di mindsetin kayak buat cowok-cowok tuh kayak udah cari duit aja yang banyak, ntar Ya. cewek ngikut Ya. gitu. Terus kayak yang buat cewek-cewek juga kayak udah kamu mah nggak usah terlalu sekolah tinggi-tinggi Ya. gitu. Yang penting mah kamu bisa ngelainin suami gitu. Ya, Jadi ya. kayak orang-orang zaman dulu tuh ngajarin anaknya tuh kayak memberikan kesempatan itu buat orang-orang yang kayak udah full package Iya, gitu, yang iya. sudah perfect, udah dari sananya sudah dididik dengan baik, lu tinggal nikmatin hasilnya, lu tinggal Iya. nikahin aja Iya, gitu. Tapi seandainya ya semua orang punya privilege buat ngedapetin cinta yang seperti itu, kayaknya kita semua tidak akan punya film-film inspiratif sih. Kayaknya iya. Iya nggak sih? Iya, bener. Kayak buku-buku yang bestseller Ya gitu. udah, nanti Nggak- filmnya nggak tayo bakal semua ada. tuh, tayo. Iya, gitu. semuanya senang-senang doang. Dora the Semuanya. Explorer, nonton itu aja loh. Ya mungkin Nggak akan generasi tuh ada apa namanya Miracle in Cell Cell Number 7, iya, kayak gitu kayak- tuh nggak ada. kayak apa namanya, mungkin ya bapak-bapak kita zaman dulu ya selalu kan nyarinya kalau bisa bibit-bibit bobot. Iya, Iya, bener nggak? Iya. Kayak karena Nah, mungkin itu semua yang kejadian di film itu gue ngalamin itu. lu bisa ngalamin nangis ya? gitu. Lebih Kenapa? bisa nangis ya? Gue ya kalau nangis. Maksudnya air mata turun? Air mata keluar. Hitam nggak? Lebih kayak air mata ikan duyung. Wah, jadi mutiara Dari dong. utara ya. Nggak, maksudnya karena gelap kan gitu, jadi air matanya juga hitam. Wah, gitu. Terus kayak pas netes ke bumi gitu jadi black hole. Enggak, gitu itu kan. lebih ke pendarahan kalau itu ya kayaknya ya. Gue langsung ke emergency kalau itu. Oke, jadi ya maksudnya ini gila, gue juga nggak nyangka bakal ngobrol ke sini sih. Jadi kayak ini ada age gap gitu antara orang tua kita dan generasi kita sekarang gitu. Dan Ya. kita sebagai jadi orang tua kita tuh tahu lah maksudnya sulitnya mendapat ACC dari Ya. orang tua, Ya, terus kita ya. mendapatkan pasangan yang tidak sempurna, Betul, taruhlah betul. kayak ya sekarang kan banyak cewek-cewek yang seksi-seksi tapi insecure kan. Jadi kayak cantik-cantik tapi insecure gitu ya. Kenapa insecure ya? Karena mungkin ya di sisi lain mereka tidak masuk kategori bibit bebet bobot yang diinginkan Diharapkan, sama iya. orang tuanya, Iya, iya. cowoknya Iya, gitu, betul. calon mertuanya gitu. Jadi kayak itu terus terulang, tapi kayak sekarang tuh generasi kita sekarang lebih berani sih. Maksudnya kayak untuk ngadepin kayak hal-hal yang bapaknya galak tapi Iya. dia sayang sama ceweknya apa segala macam itu dilawan kalau Iya, sekarang iya. gitu. Karena zaman dahulu tuh kayak ya ada jodoh-jodohan. Betul. Dan gue pribadi ya, kenapa akhirnya gue lebih sering expose diri gue keluar, terus ya gue juga seneng juga gue bisa menjadi seorang stand up comedian gitu ya, dan ya gue lagi target gue tuh sebenarnya bukan gue tidak mencari ketenaran atau apa gitu, tapi emang gue tuh pengen mengekspos diri gue supaya orang punya referensi baru tentang orang dengan disabilitas. Ya kayak tadi lo bilang, tadi gue bilang gitu, ketika nanti suatu hari Cio datang bawa cewek pakai kursi roda, mungkin yang pertama keinget sama lo adalah gue gitu kan. Betul. Gue dulu main sama Blind Man Jack kayaknya ini aja santai-santai aja. Iya, Akhirnya kan lo akan pengen tahu kan, kalau lo gimana kalau main gitu kan, istilah gitu kan. Nanti sama ini akhirnya lo terpicu untuk versi apa namanya calon anak gue kayak gimana nih kalau dia pakai kursi roda. Ada benernya kalau misalnya kayak orang-orang yang primitif itu kalau mainnya kurang jauh gitu. Karena setahu gue orang primitif mah ya hidupnya di situ-situ aja. Situ-situ aja soalnya. Nah, bener kan? Orang primitif itu yang penting dia apal di mana dia nangkep ikan. Di sini ada dia berburu babi. Di sini dia tempat buat nanam gitu. Kayak orang primitif tuh ya di situ-situ aja gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal di luar sana yang mungkin ternyata boleh loh ikan itu nggak cuma dibakar tapi digoreng, dikukus gitu. Dia nggak tahu informasi itu. Dan mungkin aja orang-orang primitif itu bakalan menyerang orang-orang yang ngukus ikan goreng, ya jadi ikan kukus gitu.
Mungkin dia bakalan marah gitu, ini ngapain ikan dikukus gitu. Iya. Karena primitif, karena dia tidak tahu kalau di luar sana ternyata ikan juga bisa di macem-macemin gitu. Iya. Iya. Makanya orang primitif bingung kan ketika disamperin sama predator. Ada nih yang kayak gini kan. Bisa Yang hilang. mana? Prey. Iya. Bapak nggak nonton? Bapak penglihatan Lu juga nggak nonton. Lu juga nggak nonton, lu denger. podcast. Nggak, lu Prey. dateng. Nggak, kalau Iya. misalnya lu kalau ke bioskop, lu tuh nggak nonton, lu dateng. Datang. Iya. Ya. Saya sampai sekarang masih yakin itu mbak-mbak yang ngomong tuh. All around you. Nah, ini emang di kuping gua aja ngomong dia. Karena lu nggak lihat. Aku nggak lihat. Karena kerasanya di deket banget ya. Iya, makanya. Kalau buat lu tuh ya deket banget. Iya. Jadi kayak kalau misalnya lu janjian sama lu, Jack, lu dateng nggak? Ini Alien versus Predator gitu. Bukan nonton, karena nonton nggak bisa nonton gitu. Nggak bisa. Ngajakin nonton nggak bisa. Dan setelah patah hati dan segala macem, lu ngalamin yang namanya yang dialamin sama yang normal nggak? Misalkan kayak mabok, terus kayak kalau mabok, ketemu kayak narkoba-narkobaan gitu, ditawarin sama temen, udah lu lupain dia pakai ini aja gitu. Lu ngalamin itu nggak? Nah, kalau mabok itu gue emang kebetulan gue nggak suka alkohol. Tapi gue kadang-kadang suka nyoba sekali 2 kali gitu ya. Karena ini aja, karena pengen tahu. Tapi emang gue tuh nggak suka alkohol dan gue nggak suka kopi. Tapi udah pernah nyoba berarti kan? Pernah, kalau alkohol pernah nyoba. Dulu waktu di Jepang, kayaknya pertama kali itu gue mabok di Jepang karena gue minum sake. Nah, gue tuh tinggal di satu asrama yang gue trainingnya waktu itu kan gue sekitar 2 bulan. Jadi gue udah tinggal sekitar sebulanan di situ. Dan asrama itu memang ini banget, memang aksesibel banget gitu. Dia asrama umum tapi dia sangat aksesibel disability friendly gitu kan. Nah, nongkrong lah kita di satu tempat. Waktu itu winter, udah mau 4 derajat gitu. Nah, mereka pada minum, gua nggak minum. Terus dibilang ini aja, minum aja Jack biar badan lo hangat. Gua bilang gua takut mabok, gua bilang gitu kan. Gitu. Nggak apa-apa, kalau misalnya lagi dingin mah nggak mabok gitu. Emang benar itu. Kata gitu ya. Betul, katanya. iya emang itu betul. Terus akhirnya gue coba tuh satu sloki gitu kan, bener, hangat gitu kan. Tapi abis Lu tau sloki karena gelasnya kecil? Iya, gelasnya kecil gitu kan, dikasih 1 shot gitu kan. Gitu. Udah tuh, bener hangat, gue ngobrol lagi gitu kan. Setengah jam kemudian gue mau ke toilet. Gue mau toilet dulu, gue ya. Biasa kan gue bisa sendiri ya. Itu begitu berdiri, kaki gue langsung kayak di tembok tuh jalannya. Wah, Daredevil kayak ini jalannya. Oh, Daredevil itu orang buta mabuk ya? Kayak gini gitu. Saya Daredevil. Gitu langsung kelayangan gitu gue. Oh, iya. Terus yang kedua kali tuh pernah gue waktu itu, gue nggak tahu ya apa yang gue minum tapi kuat juga alkoholnya. Sama kondisinya kayak gitu juga. Nyobain dong. Terus gue dikasih 2 shots gitu ya. Nah itu gue nggak bisa nemu pintu rumah gue. Bukannya. Jadi ini kan pagar, terus kan ke pintu rumah gue. Yang biasanya tuh gue dari pagar ke pintu rumah gue tuh biasa gue udah nggak pakai tongkat, gitu loh, udah jalan aja gitu. Oh, udah apal banget. Nah, jadi temen gue kan nurunin, gue masuk pagar, udah ejek ya, udah, dadah. Gitu kan, begitu jalan, ning, lah popoon, ning, lah popoon. Itu rumah gue pohon semua. Akhirnya? Itu lama loh gue ke rumah. Oh, itu lu kan udah kerja itu ya? Udah kerja. Dan itu gue kan tinggal di mes. Sebenarnya gue tinggal bertiga, tapi karena waktu itu weekend suka mencar tuh yang satu kemana gitu. Nah gue balik tuh, gitu. Anjing, rumah gue pindah kemana nih gue? Lah kok balik lagi pagar gitu loh. Pernah di titik kayak apa? Kayak pas lu lagi mabuk itu ketemu orang terus akhirnya lu dimarahin gitu, udah buta mabuk gitu kayak enggak? Enggak pernah. Temen gue tuh yang pernah, tapi kalau dia bukan mabuk sih. Apa? Dia tatoan. Oke, dia apa? Disabilitasnya apa dia? Dia amputi. Oh, pernah dia amputasi kaki. Gue lupa kiri apa kanan waktu itu. Yang lu senggol tuh kanan apa kiri? Kayaknya waktu itu gue senggol kanan deh kayaknya. Enggak deh, dia back kanan, berarti kirinya nggak ada. Oh, kirinya nggak ada? Kirinya nggak ada. Kirinya nggak ada, oke. Terus dia amputasi. Itu, dia diamputasi, terus dia punya tato, gitu. Dia cerita sama gue gitu kan, gue baru bikin tato nih, gitu. Terus tatonya tuh nyembul di lehernya, jadi dari dada ke leher lah, kelihatan, intinya kelihatan lah. Terus dia pernah naik bis, duduk di sebelah ibu-ibu, dimarahin sama ibu-ibunya. Kok tatoan sih, katanya, kamu kan udah kayak begini, malah bikin tato, nambah-nambah dosa. Gila. Di bis loh itu. Kok bisa? Aduh Jack, gue malu banget. Gak, kok bisa? Gue mau marahin itu ibu-ibu gitu kan. Takutnya nanti malah gue juga yang ini. Jadi awalnya dia cuman, ya bu. Lama-lama dia turun bis. Nggak tahan.
ngapain marahin orang cacat karena tatoan gitu. Maksud gue tuh gini, gue juga ini hal yang pengen gue bahas juga sama lu sih. Maksudnya kayak orang-orang tuh yang gue lihat di Amerika ya, maksudnya di luar sana, bahkan atlet-atletnya gitu, maksudnya gue ngeliat mereka tuh nikmatin hidup juga gitu. Maksudnya kadang-kadang mereka juga punya tato, punya piercingan, segala macam gitu, kayak yang menurut gue ya mungkin selama ini mereka sudah banyak ditakut-takutin sama orang. Maksudnya kayak lu kalau udah begini kondisinya disable gitu ya, terus kayak lu tatoan, orang juga makin gak mau nolongin lu gitu, kayak apa segala macam. Pokoknya mindsetnya seperti itu gitu. Tapi kayak yang gue lihat, gue melihat kesetaraan orang yang punya disabilitas tuh ya di luar sana gitu, karena mereka tuh bebas berekspresi, mereka mau ngapain juga, mau nato badan dia, bahkan yang maksudnya yang kaki, waktu itu gue pernah lihat yang tangannya tuh emang nggak ada dari lahir gitu, terus bagian itu ditato sama dia gitu. Terus gue bilang kayak, nah ini maksudnya kayak ya mungkin daripada dia dikelilingi sama ketakutan, akhirnya dia juga mencoba buat kayak, gue juga orang juga gitu. Gue pengen tatoan gitu ya, emang kenapa gitu. Nah itu tuh yang gue berandai-andai kayak ada nggak ya cerita ya orang yang punya disabilitas terus kayak tatoan terus dimarahin, ternyata ketemu Bang Jack temennya ada. Iya kayak gitu. Orang gue juga suka dikomentarin sama anak-anak Jaksel gitu. Gue ini lagi agak panjang aja rambut gue. Gue kalau potong rambut biasanya suka gue bikin hair tattoo juga. Terutama kalau gue mau pas lagi mau manggung atau apa gitu ya. Gue suka gue bikin, pokoknya terserah ininya aja, terserah sama si tukangnya, abang-abangnya, lo bikinin deh gitu. Terus nanti gue tuh, patokan gue kalau misalnya gue keluar terus nanti ada yang bilang, bagus, keren kan. Ya udah, gue akan balik lagi ke situ. Tapi kalau bilang, ini apaan sih Jack gitu, kalau komentarnya kayak gitu, udah tuh gue gak bakal balik lagi tuh ke dia. Gue gak bakal balik lagi tuh. Jadi kalau ada orang dendam sama tukang cukur, udah dia tinggal bilang, Jack di situ jelek lagi, gue gak balik lagi tuh. Nah, tapi gue nggak masalah ya kalau misalnya orang bilang itu jelek lagi Jack, itu bagus, itu jelek, itu bagus. Gue nggak masalah. Yang gue masalahin kadang-kadang adalah, lu ngapain digituin? Emang lo bisa lihat gitu? Ya emang sih gue nggak bisa ngeliat, tapi itu kan bagian dari gue mengekspresikan diri gue gitu. Ketika gue seneng untuk melakukan, apakah gue ngecat rambut gue bikin hair tattoo, gue motong rambut gue kerukat misalnya atau apalah misalnya gitu modelnya gitu ya. Yang menurut gue ini kayaknya bagus deh gitu, tapi begitu gue cobain nanti istri gue bilang nggak jelek, nggak ini, udah gue nggak akan pakai lagi gitu. Tapi itu adalah bagian dari ekspresi gue gitu loh. Untuk gue suka seperti itu. Baju gue juga kayak gitu, gue kadang-kadang suka pakai celana panjang atau baju yang ini yang emang gue suka gitu, sebenarnya gue bukan mencoba untuk menarik perhatian, tapi emang itu adalah bagian dari gue berekspresi aja gitu. Dan orang kadang-kadang suka gitu. Menurut gue lu fashionable, maksudnya gue untuk ukuran apa ya, maksudnya orang buta gitu yang tidak bisa melihat lu baju. jarang yang ngeliat kayak gue lah gitu ya. Iya, kan? maksudnya ya itu dia, maksudnya kayak lu ke rumah gue ya santai pakai celana kargo warna krem, terus juga baju hitam, itu menurut gue oke banget. Maksudnya lu milih ini sendiri atau dipilihin? Iya, gue milih. Jadi ketika gue beli, ini kayak misalnya gue beli celana kargo yang ini ya, gue ngafalin, oke ini celana kargo, gue kan punya beberapa gitu ya. Pokoknya yang misalnya kancingnya kayak gini, terus ini ada jahitannya 2 nih di bawah, di ujungnya. Nah ini nih berarti yang warna krem gitu loh. Jadi ada beberapa yang gue ingat. Nah kalau kaos? Kaos sama, biasanya gue ngeraba, nih misalnya sebelah kiri ada sablonannya nih, terus mereknya gue pegang, ini mereknya yang kecil, berarti ini gue pakai kaos yang sejauhku melangkah. Gitu. Jadi kalau misalkan gitu baju itu pure putih polos atau pure hitam polos, nggak bisa lu bedain berarti? Biasanya gue ingat, jadi gue punya berapa kaos, gambarnya apa aja itu gue ingat. Iya. Gitu. Nah nanti misalnya gue kepegang yang polos nih. Kadang-kadang kan ada yang benar-benar sama gitu, jadi kayak misalnya gue beli yang 100.000 3 misalnya gitu ya, itu kan biasanya mereknya sama, ini sama, jahitannya semua sama. Betul, gitu. Nah itu biasanya gue harus ngecek tuh ke istri gue, ini yang hitam apa yang hijau gitu, atau yang abu-abu misalnya kayak gitu. Tapi gue ingat gitu, gue bawa gue punya 3 yang gitu, yang hitam, hijau, abu-abu gitu. Kalau nggak ada orang yang bantuin gue secara visual, gue harus ingat juga. Ini kalau misalnya salah satu warna ini gue pakai, matchingnya sama celana yang mana? Pakai jeans aja yang biru, yang netral gitu kan. Jadi semua masuk gitu.
Itu overload nggak sih Bang Jack? Maksudnya kan Jadi berarti kebiasaan sih kalau menurut gue ya. iya, maksudnya tapi kan tetap aja, maksudnya kan itu ada beberapa ciri-cirinya harus lu inget kan. Iya. Menurut gue itu jadi overload loh ke kepala lumayan. Kalau gue sih enggak ya, nggak terlalu berpengaruh karena itu tadi emang udah kebiasaan jadi kayak rutinitas aja gitu. Oh, Kayak lo ngapalin iya. jalan misalnya gitu ya, atau lo ngapalin Iya. apa gitu. Jadi buat teman-teman yang punya disabilitas apapun di tubuhnya gitu, atau nggak punya kaki, tangan, atau kayak Rian Balita yang nekuk gitu tulang Ya. punggungnya, atau kayak buta seperti Bang Jack, nggak apa-apa kalian berekspresi mau gaya kayak gimana pun juga. Iya, Memang santai aja. awalnya mungkin akan ada komentar-komentar yang ya kayak Iya. Bang Jack bilang tadi, kayak misalkan ngapain sih kalau Iya. lu bisa lihat aja rambut Iya, lu gitu kan, kayak tapi ya namanya hidup ya, maksudnya Iya, benar. ya kan pengen explore aja Lo gitu. pengen explore, lo pengen Bener, jadi bener, diri bener. lo sendiri. Dan balik lagi ya, gue juga kayak gini tuh bukan sekedar buat gaya-gayaan supaya dilihat, wah Bang Jack nih beda ya sama yang lain. Enggak. Emang pengen jadi gue gitu loh. Gue yang kalau di panggung gue pengennya begini. Kalau off stage gue pengennya begini. Iya, Kalau gue iya. lagi santai gue pengen gini. Kalau gue lagi kerja, lagi jadi moderator atau gue lagi rapat sama ini, gue pengennya orang melihat gue seperti ini gitu loh. Jadi gue pengen pada tempatnya aja gitu loh. Iya. Gitu. Itu sih bener sih, maksudnya cara jadi ya banyak orang ya yang SJW lah yang suka marah-marahin orang yang Kemarin-kemarin mungkin popon. iya. Itu feminis. Oh, itu feminis ya? Iya. Emang kalau dia nggak lengkap cara berpikirnya ya. Orang-orang itu nggak komplit cara berpikirnya. Iya, nggak komplit cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Jadi suka ada yang kayak gitu kan, kayak apa namanya, kalau ngelihat ada orang yang disabilitas, difabel apa segala macam itu di Twitter tuh kayak harus dibantu lah apa ini segala macam. Memang ada beberapa yang harus dibantu. Ya. Cuman kayak kebanyakannya kan jadinya yang sudah hidup normal dan sudah punya pekerjaan seperti Bang Jack ini kan jadinya ngerasa kayak yang seharusnya nggak apa-apa kok jadi apa-apa ya sekarang ya gitu. Jadi orang kok jadi kayak lebih tambah sensitif ya, padahal buat lu sendiri untuk berada di tahap kayak orang menyadari lu setara dengan yang lain aja itu perjuangannya gila-gilaan gitu. Terus gara-gara orang-orang kayak gini tuh jadi kayak, lah kok jadi dipukul rata sih, gue kok jadi orang kok jadi kasihan sama gue lagi, kok jadi ada jarak lagi nih gitu, yang awalnya gue dianggap kayak satu bagian dari komunitas ini, kok gue jadi secluded lagi nih, kok gue dipinggirin lagi nih gitu. Iya, benar. Karena itu juga ya, artinya orang dengan disabilitas kita juga ya pengen jadi bagian dari masyarakat dan masyarakat manapun regardless of their disability, they need help, they need to be socialized gitu ya. Artinya kita kan makhluk sosial gitu. Betul ya. Nah, cuman salahnya adalah banyak yang teman-teman udah berpikir, oh bantunya gini ya, gitu loh. Jadi udah judgmental dulu kan, oh orang dengan disabilitas, orang buta ya udah bantunya ngasih duit aja, selesai, gitu kan. Tapi kayak misalnya yang lo lakukan gitu kan, oke, lo ngebantu dengan lo ngundang gue untuk bikin konten ngomongin tentang disabilitas. Ini adalah bantuan yang kita butuhkan. Karena dengan konten lo nggak tahu berapa banyak nanti orang yang mungkin akhirnya setelah nonton konten lo, terus dia punya let's say dia kerja di satu perusahaan, terus dia pikir ya udah besok gue coba untuk kerja sama orang dengan disabilitas, kita kan nggak tahu. Iya, betul. Gitu loh. Dan itu lebih besar imbasnya daripada lo sekedar ngasih, misalnya lo ngasih ke gue, Jack nih zakat gue ya di bulan ini sekian gitu kan. Impact-nya akan lebih besar gitu ketika lo ngebantu sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan gitu loh. Dan berarti lu kan sekarang bekerja di? Gue bekerja di satu LSM yang dia tuh ngedistribusin dana untuk pemberdayaan desa. Tapi di desa itu juga harus melibatkan orang dengan disabilitas. Oh, jadi lu balik lagi ke roots lu untuk ke bantu orang yang sama kayak lu gitu, yang punya kekurangan entah regardless their disability ya. Jadi lu balik lagi ke situ lagi gitu. Terus berarti lu satu kantor? Satu kantor itu yang disabilitas kita ada 2 orang, tadinya 3 orang tapi 1 orang udah resign, satu lagi berani pengguna kursi roda. Berani loh dia. Nah itu karena dia sudah punya dalam kutip modal yang banyak ya. Iya. Udah punya masa kerja yang cukup, terus gokil ya. Akhirnya orang juga perusahaan lain ngelihat, oh iya dia bisa ini bisa itu tuh. Akhirnya dia resign dan pindah ke tempat kerja yang lain gitu. Yang mana itu tidak mungkin dilakukan kalau misalnya dari awal orang-orang tuh ya kayak tadi gue bilang udah skeptis duluan gitu. Betul ya. Gitu. Betul.
Dan lu bagian apa tuh di situ? Accounting, manajemen. Ini juga mungkin lo nggak percaya ya, tapi gue tuh memverifikasi proposal, termasuk budgetnya. Lo nggak percaya pasti kan? Jadi, Gila, lucu banget dunia. serius gue nggak mau. Lucu banget dunia, seriusan lu. Serius. Jadi kalau misalnya ada proposal masuk, Hah? lu yang verifikasi, lu yang baca, lu Gue yang... baca, gue cek dari istilahnya apa? Istilahnya itu naratifnya tuh penjelasan. Misalnya saya mau bikin kegiatan ini di desa ini selama 3 tahun gitu misalnya gitu ya. Yeah. Apa namanya, saya mau bikin pembangunan desa selama 3 tahun di desa A di Aceh. Terus budget yang saya ajukan adalah 5 miliar dalam waktu 3 tahun. Nah, gua tuh harus gua harus meneliti apakah memverifikasi apakah proyek ini bisa dilakukan atau tidak, doable atau tidak. Gitu. Oke. Misalnya dia bilang, oh mau bikin kegiatan gini-gini, ini nggak mungkin nih, karena dalam setahun lo pasti punya sekian kegiatan dan dari sekian kegiatan itu lo butuh dana yang lebih besar gitu. Atau justru malah kebalikannya. Ini mah lo nggak sampai 5 miliar, 3 miliar juga cukup misalnya kayak gitu. Atau ini lo project lo yang ini nggak ada karena jumlah penduduk desa sama ininya nggak sinkron misalnya kayak gitu. Jadi pekerjaan gue sedetail itu. Gila lo. Dan diserahkannya ke elu ya? Diserahkannya ke sebenarnya ada 3 orang yang punya job desk yang sama, tapi kita tiga divisi yang berbeda ininya, sub projectnya tuh yang berbeda gitu. Tapi 3 orang itu yang itu akhirnya lo bisa dapat kerjaan itu dari mana? Lo apply CV? Awalnya gue jadi vendornya LSM itu. Jadi dia kan LSM kan bentuknya kan. Yeah. Nah, setiap dia ada aktivitas, misalnya ada mau bikin training nih. Nah, gue jadi fasilitatornya, gue jadi trainernya. Oh. Gitu. Dari situ awalnya. Awalnya dari situ, terus lama-lama naik gue jadi evaluator. Jadi kalau mereka proyeknya udah selesai, gue jadi evaluator. Dievaluasi orang buta tuh aneh banget, sumpah. Iya, makanya itu makanya orang suka ketawa gitu kan, apa namanya, kalau ini lo evaluasi terus apa yang lo lihat di sana? Ya nggak ada sih yang gue lihat, cuman banyak data yang gue ambil yang akhirnya gue masukin ke logika gue cross check juga dengan apa yang ada di lapangan dengan makanya kan namanya kantor kan yang kerja nggak cuma lu kan. Betul gitu. Dan gue juga balik lagi, gue juga dibantu sama relawan visual juga, Jadi dia seminggu dia 2 kali datang ke kantor gue untuk ngerjain hal-hal yang memang udah visual banget, yang udah nggak kebantu sama laptop gue gitu ya, atau sama handphone gue. Laptop gue kan bisa bicara ya. Lo pernah ini kan ya? Pernah lihat nggak sih waktu Ada punya Cio? Hah? Yang itu mah yang I love you yang Iya. bukan yang itu, bukan. Bukan beda. Bukan. Oh, jadi misalkan kayak ada proposalnya, ada gambarnya atau apa segala macam. Nah, itu kalau gambar gue nggak bisa ngeliat, tapi dia kasih tahu ada gambar di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya tabel di Excel, tabel di Word gitu, itu masih kebaca. Nah, kayak misalnya dia ngasih gue grafik gitu ya, si pengajuan proposalnya dia ngasih gue grafik demografi desa gitu ya. Nah, itu kan jelimet tuh. Nah, itu gue dibantu secara visual sama relawan gue. Gitu. Akhirnya kan lu bisa menafkahi lah, lu bisa menafkahi keluarga dan lu akhirnya punya anak gitu. Ada ketakutan nggak? Kayak misalkan kayak gue kan kayak misalkan gue dulu bandel, gue ada ketakutan kayak gue takut anak gue bandel gitu. Bandelnya mungkin nggak lebih parah dari gue gitu. Kalau misalnya lebih nggak bandelnya lebih di bawah gue sih ya alhamdulillah ya. Cuman kan maksudnya ada ketakutan ke arah sana kan gitu. Dan lu ada ketakutan nggak ketika lu punya anak, kalau anak lu juga bakal buta? Kayak lu gitu ada ketakutan nggak dulu? Awal ada, jujur awal ada. Karena gue dijelasin sama dokter ya sebenarnya bahwa penyakit guanya sendiri, si retinitis pigmentosus itu dia bisa menurun, tapi lebih besar kemungkinannya kalau dari perempuan. Oh, kalau yang kondisinya tuh di perempuannya, yang butanya perempuannya. Yang buta perempuannya, itu lebih besar kemungkinannya untuk menurun ke anak. Kalau laki-laki... Oh iya, itu juga melahirkan juga bisa buta kan? Iya. Melahirkan juga bisa. Gue ada beberapa teman gue yang mereka juga butanya karena melahirkan, jadi salah ngeden apa gimana gitu ya. Itu efeknya juga bisa ke kebutaan, mata, bisa buta, bisa lumpuh juga kalau ini. Gitu. Nah, terus ya gue pernah ngalamin gitu ya, khawatir bahwa anak gue akan seperti ini. Dan itu satu hal juga yang gue bicarain sama istri gue sebelum kita waktu gue udah yakin untuk menikah, gue bilang gitu sama dia bahwa ini ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan gitu, meskipun 0, sekian %, tapi there's always a possibility gitu.
Nah, yang pertama gue lakukan adalah ke istri gue waktu itu, gue kasih tahu kalau misalnya memang kejadian apa yang harus kita lakukan, gitu. Misalnya gitu ya, mulai dari periksa rutin ke dokter sampai bagaimana kita bisa merehabilitasi anak tersebut supaya dia bisa berkegiatan seperti anak-anak yang lain. Intinya jadi kayak gue lah. Oh, gitu jadi ya. lu udah bikin planningannya Udah sampai panjang segitu. ya? Tapi tetap gue takut, jujur. Tetap gue takut. Artinya ada kekhawatiran bahwa meskipun sudah gue tahu nih harus kemana, tapi guenya sendiri bisa ya, enggak ya, nanti gue membesarkan dia atau membantu dia, mensupport dia supaya minimal dia kayak gue. Gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Atau justru nanti malah ketika anaknya udah lahir terus dia disabilitas juga, malah terjadi keributan antara gue sama istri gue. Iya, Dan jangan akhirnya sampai katanya kan anak kan buah cinta kan, Betul. gitu. Tapi kenapa pohonnya hancur gitu? Nah itu, gue tidak selalu menyalahkan kepada istri gue ya. Artinya, guanya juga ngerasa siap nggak ya gue, gitu loh. Gue mempersiapkan diri gue juga gitu bahwa gue harus siap, harus kuat dan lain sebagainya gitu. Makanya waktu sampai sekarang sih sebenarnya gue sama anak gue yang anak gue yang kandung itu sampai sekarang tetap gue kita salaman juga. dulu, Bang Jack. Hah? Sama-sama nikahin janda. Oh iya, ngambil paket. Aduh, ngambil paket. Katanya lebih murah. Oke, akhirnya sekarang sama anak lo yang anak lu sama istri lo ini berapa tahun sekarang? Sekarang udah 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. Nah, seumuran Cio berarti ya? Dia iya 2016. Iya, bareng berarti Bulan seumuran Juni. Cio. Oh ya? Seumuran Cio, iya. Oh, oke. Baru Cio September kemarin baru 6 tahun. Oh, September kemarin. Iya. Oke, selamat ulang tahun Cio. Iya, ini baru 6 tahun juga. Jadi tapi rasa takut itu masih ada sampai sekarang. Tetap masih ada, tetap ada. Artinya sebagai, dan kadang-kadang juga gue rasa takut gue tuh bukan karena gue butanya gitu. Tapi karena secara pribadi gue bisa nggak ya, gue mampu nggak ya, gue kuat nggak ya, kayak gitu-gitunya gitu loh. Ada rasa takut kalau dia benci sama lu nggak? Ada, jujur ada. Tapi itu justru lebih ke khawatir ke anak. Lebih khawatir mana nih? Lebih khawatir mana? Anak lu akhirnya punya kebutaan kayak lu, atau anak lu normal tapi benci sama lu? Gue lebih khawatir yang kedua. Anak gue bisa ngelihat tapi dia tidak Bisa menerima gue. Tidak bisa melihat bapaknya. Apa? Tidak bisa melihat, maksudnya tidak bisa melihat. Anak gue bisa melihat, tapi tidak bisa melihat perjuangan bapaknya. Itu tuh lebih nyakitin. Itu lebih nyakitin. Makanya Iya. gue selalu bilang, kalau misalnya ada orang nanya gue gitu, Jack, lo dalam hidup lo apa sih yang lo kejar? Gue selalu jawab, gue cuma pengen anak gue, kalau gue lewat, dia nunjuk, itu bapak gue. Bangga. Udah itu doang. Iya. Itu doang yang gue pengen gitu loh. Jangan sampai dia ya malu di sekolah. Dia bagaimana, gue nggak mau dia yang teman-teman gue jangan ke rumah deh, kayak gitu. Gue nggak, itu gue nggak tahu sampai, aduh nih gue jadi agak ini juga ya. Gak apa-apa. sorry. Karena. Tapi emang itu realita kan. Itu realita yang Iya. bikin gue takut gitu loh. Bukan masalah gue butanya, tapi kalau misalnya anak gue sampai tidak mau mengakui atau tidak mau nunjukin ke orang gitu bahwa gue adalah bapaknya, berarti ada yang salah sama gue. Gitu loh. Dan itu bukan karena gue butanya juga gitu, tapi ada yang salah ketika apakah gue mendidik dia atau menjelaskan ini gue seperti apa gitu kan. Itu yang lebih berat gitu. Nah, dulu jujur aja tadi udah di spill ya bahwa gue nikahin janda. Istri gue udah punya 2 anak gitu ya. Dan gue juga punya kekhawatiran anak-anak ini akan takut sama gue gitu loh, karena atau mereka merasa direpotkan segala macam gitu ya. Jadi gue sangat mendekatkan diri kepada mereka, bukan untuk cari muka, bukan untuk gue adalah ayahmu yang baru, nggak gitu, tapi emang supaya dekat sama mereka, supaya mereka kenal dengan orang buta tuh seperti apa sih, yang selama ini lo tahu kayak apa. Ini sekarang ada satu di depan lo. Ya udah gitu, mari kita hidup bersama, mari kita bermain bersama gitu. Makanya gue juga, orang suka ngetawain, lu ngapain ke bioskop nonton sama anak-anak? Itu bonding loh. Itu bonding. Iya, itu bonding. Itu yang nggak orang-orang banyak nggak ngerti gitu bahwa iya. Oke, dan di dalam gue juga nggak yang cuma duduk, oke lo nonton ya gue tidur, enggak. Gue minta mereka bisikin gue, pulang nanti kita ngobrolin. Lo bisa dilihat di promosi dikit ya. Lo bisa lihat di YouTube gue
gimana anak-anak gue link deskripsi ya kali ya. mendeskripsikan, mereka mendeskripsikan film-film yang Nggak, maksudnya mereka ada di tonton. link deskripsi di YouTube ada. Oh ya, apa namanya nanti dimasukin ke situ. Iya. Itu anak-anak gue mendeskripsikan ke gue gimana misalnya Spider-Man waktu rebutan kotak kotak ring sama Doctor Strange itu, terus dia masuk ke tunnel yang itu ada kereta tapi keretanya muterin bercermin kayak cermin tuh ada kereta. Iya. Gue sampai bisa tahu kayak gitu loh. Itu dari anak gue, dari anak gue. Itu umur belasan berarti udah belasan. Mereka umur belasan gitu. Mereka ngerti bahwa gue suka dengan hal yang seperti itu dan and they share their vision. Gitu. Jadi gue udah nggak peduli lagi ketika orang ketawain gue, ngapain lo nonton? Lo lihat anak gue. Kualitasnya seperti itu sekarang. Gokil. Dan sekarang pertanyaannya adalah bisa mendeskripsikan itu sih. Pertanyaannya adalah yang jadi pertanyaan gue adalah apakah anak-anak gue juga sekarang udah seperti tadi yang gue bilang gitu, ketika gue lewat mereka mau gitu nunjuk itu bokap gue That's gitu. my dad, yeah. That's my dad gitu. It's something nggak kebayar loh to itu. be proud of, lo ya. sebagai ayah pasti ngerti kan? Ngerti. Rasa itu pasti lo ngerti banget gitu loh. Ngerti. Dan kayak yang tadi kita udah bahas gitu, maksudnya di proses tadi kita ngobrol dan segala macam, ya pada akhirnya pun ketika lu bekerja keras, lu juga tetap ngejalanin apa yang lu percaya, gue yakin juga lu akan nemuin satu orang yang bakal sayang sama lu gitu. Dan mungkin di sisi lain ya, maksudnya gue juga ngerasa kayak janda juga cacat sosial, menurut gue cacat juga. Karena banyak orang yang kayak kalau ngeliat janda tuh pasti bisa, kayak gampangan gitu. Terstigma dia. Terstigma gitu. Betul. Jadi menurut gue dia janda juga punya cacat sosial gitu. Dan untuk istri lu gue sih applause sih. Gue sih respect sama istri lu karena untuk apa ya, mungkin rasa sakit dia tuh zaman dulu gak kebayar sih sama cowok manapun lu yang bisa fulfill di situ. Itu yang dibilang cinta itu buta. Cinta itu saya. Iya kan? Iya, benar. Kayak maksud gue tuh kayak dia tersakitinya kayak apa sampai di tahap kayak ya udah nggak apa-apa asal ada cowok baik yang bener-bener udah nggak lihat fisik, udah nggak lihat apapun ya, yang apalagi lu nggak pernah mandang fisik seseorang kan? Enggak juga sih. Kadang-kadang gue juga suka, ini beneran. Kadang-kadang gue juga suka. Kan lu buta, jadi lu nggak bisa mandang fisik orang kan? Lebih ke ngeraba fisik orang ya. Nah, iya itu kan lebih masuk akal gitu. Bener. Iya. Istri lu sih gokil sih, maksudnya kayak. Ntar kapan-kapan gue ajak ke sini deh kalau apa namanya. Boleh, sangat boleh ke rumah gue mah konten. kapanpun. Lu maksudnya bawa anak-anak lu juga nggak masalah. Ini rumah ini sudah family friendly lah. Ya. Beda sama konten saya kan. Jadi rumah family friendly tapi kalau konten tidak dan nggak tahu kenapa yang kayak gini-gini lah yang sebenarnya gue butuhin gitu. Jadi kayak apapun bentukan lu, entah lu disabilitas atau tidak, masalah hidup mah itu aja gitu pada intinya mah kan gitu. Betul. Dan gimana caranya lu survive untuk ngelewatin itu dan lu berdamai dengan hal itu gitu. Dan yang gua terakhir mau tanyain adalah lu kalau sama istri lu nih, kalau dia punya BH baru atau kostum baru, lu tahu nggak? Terakhir dia punya piyama baru. Seksi, Bo. Dan dia nggak bisa dan Bang Jack ini nggak bisa ngelihat terus amaze ya, harus ngeraba langsung Dan, ya, gila. Dan itu yang dia lakukan gitu, ketika dia datang, dia dia pakai, set, gue lagi duduk, dia pegangin, dia ambil tangan gue, dipegangin ke badannya, seret. Habis itu ya gue nggak usah cerita ya. Iya. Tapi itu effort yang kadang-kadang di rumah tangga normal nggak ada. Ya, dan itu menjadi ini aja ya, menjadi hiburan kita juga gitu. Ya, journey, jadi part of journey, lu berdua aja gitu. Jadi kayak itu, aduh, thank you banget Bang Jack. Maksud gua maksudnya kayak nggak semua rumah tangga tuh punya inisiatif yang seperti itu soalnya gitu. Dan lu termasuk orang buta yang bahagia bangsat. Ya. Dan tapi gue juga nggak mau teman-teman yang nonton juga berpikir bahwa hidup kita baik-baik saja. Nggak, ada berantemnya juga, ada prosesnya, ada ributnya juga gitu ya. Mungkin tapi ya udah, itu part of the journey juga gitu, bahwa bahwa gue juga punya permasalahan yang di luar dari kebutaan gue, itu jadi masalah besar juga di
di keluarga gue juga yang kita harus selesain sama-sama Ternyata juga. hidup itu masalahnya lebih gede dibanding cuma sekedar kebutaan. Iya, bener. Buta tuh hanya sekian persennya aja gitu. Dan di mana orang berpikir oh itu kayaknya masalah utamanya itu gitu kan. Iya, Enggak, lu mau udah lewat itu mau udah apa maksudnya di umur lu sekarang 40-an ya? Iya, masalah beli mesin cuci cash apa kredit aja itu panjang loh. Itu bisa sampai punggung-punggungan tidurnya. Iya. Iya kan? Betul. Itu ternyata dialami juga dan ini kita mau encourage juga buat teman-teman yang mungkin punya teman yang punya disabilitas apa segala macam. Selalu diingatkan aja kalau ada yang lebih besar dari cuma sekedar masalah di badan lu itu gitu. Jadi kayak nantinya setelah lu melewati berdamai dengan hal itu pun masih ada masalah hidup. Yang realitanya ya tidak pandang bulu gitu. Lu siapa, lu bentukan lu kayak gimana, kekurangan lu apa, itu udah nggak peduli sih. Hidup ini tuh nggak peduli sama kondisi lu gitu. Ya Bang Jack ngalamin diselingkuhin, ngalamin yang namanya dilicikin teman kerja, apa namanya tadi tuh? Ngapain? Sakitin, kecopetan ya. gitu maksudnya itu kan orang normal juga ngalamin kecopetan, patah hati dan segala macam gitu dan nggak disetujuin orang tua gitu kalau kita mah cuma karena kita nggak punya kerjaan yang sesuai yang diinginkan sama orang tuanya gitu kan atau nggak mungkin kita nggak punya mobil punyanya motor terus jadi ditolak sama ceweknya apa segala macam ya Bang Jack juga ngalamin juga jadi kayak udah mah buta nggak mungkin pakai transportasi sendiri dong gitu ya kan jadi untuk cinta itu nembus itu tuh apa ya cinta itu buta tapi ya ternyata karena buta itu juga lu dapetin cinta kan? Iya, betul. Versi cinta yang berbeda yang gue dapatkan akhirnya. Iya. Dan semua orang gue pikir punya versinya masing-masing juga dan itu bisa didapatkan dari kondisinya mereka masing-masing juga. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu Bang Jack. Thank you sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Nanti gantian ya, lo main ke channel gue ya. Siap, langsung di sini. Habis ini ya. Kalau lo mau denger cerita gue yang lain-lain juga, itu kan banyak cerita keseharian gue yang gue jadiin materi stand up itu akan gue bawain juga nanti di Sun 1 tempatnya di Atrium Sun 1 Jaksel. Sun 1 Jaksel, Sun 1 Jaksel tanggal 12 November di Atrium Universitas Triologi. Oke. Dulunya Stekpi yang sering ke apartemen Kalibata pasti tahu. Betul. Karena dia di seberang. Itu kalau nggak salah syuting Gerhana juga di situ tuh. Iya. Sinetron. Ada dulu. Universitas Trilogi itu suka dipakai syuting zaman dulu. Oh gitu. Buat sinetron. Masih Stekpi ya dia. Iya, kayaknya. Oh gitu. Tapi lu nggak nonton juga kan? Oke.